hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Karena mohon maaf Bu, ada orang yang diundang atau mungkin di sebelahnya niku ada pengajian. Kalau memang dia tidak menjemput hidayah tersebut, tidak mungkin dia duduk hadir di majelis-majelis atau pengajian. Untuk itu ketika panjenengan alhamdulillah saat ini, artinya kita semua masih diberikan oleh Allah yang namanya berupa nikmat hidayah tersebut, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mudah-mudahan diridhoi, diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, berhubung sekarang ini kita berapa hari lagi menuju bulan suci Ramadan? 13 hari lagi. Tapi sebelum saya membahas amalan apa saja yang harus kita lakukan di penghujung bulan Sya'ban untuk menyambut bulan suci Ramadan, saya pengen tanya sama sahabat Fatayat semua. Kira-kira Allah menciptakan kita niku tugasnya apa? Ayo sahabat, Allah nyiptain manusia itu kan pasti ada maksud dan tujuan, ge? Tujuannya apa? Tugasnya apa, Bu? Weh, banter ini ngomong. Banter betul, cakep itu. Jadi ternyata kita ini manusia diciptakan oleh Allah, tugasnya itu cuma satu, yaitu ibadah. Nek masalah yang lain-lain itu hanya hiburan saja, supaya kita nggak kesel, nggak bosan yang namanya ibadah. Akhirnya kita mulai mainannya apa? Ya kalau misalkan punya suami, ya, ada anak, ada yang mungkin cari rezeki, cari nafkah, itu hanya selingan saja, selingan saja supaya kita nggak bosan ibadah. Karena ternyata tugas kita tuh cuma satu, yaitu ibadah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya jangan sampai kita ini kebalik, keliru, malah lebih fokus dengan selingannya, malah ibadahnya di belakangan. Harusnya ibadahnya nomor satu, urusan dunia nomor dua. Nah, sekarang kan kebalik ya Bu, ngapunten. Sekarang orang-orang lebih fokus masalah dunia, dia lalai dengan masalah ibadah. Ibadah juga dibagi-bagi, ada dua, ada ibadah wajib, panjenengan sudah pasti hafal, nggak usah saya sebutin. Anak-anak TK juga udah ngerti, deh. Alhamdulillah. Ada yang sunnah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun dalam surat Al-Imran ayat 102, di situ juga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah bertakwa, taqullaha, kita bertakwa. Apa sih takwa itu? Ngejalanin perintah Gusti Allah, menjauhi larangan Gusti Allah. Itu. Kita ini kadang-kadang manusia suka mempersulit diri, sahabat. Di tugasnya cuma satu, malah ngelakuinnya banyak hal. Hidup itu gak usah kita persulit. Kalau sudah ada ketentuannya, wajibnya apa, tinggal dilakuin, gak usah ada macam-macam lagi. Yang sunnahnya seperti apa, dilakuin. Kadang-kadang
Terkadang kebanyakan di antara kita jangankan melakukan yang sunnah, ibadah yang sunnah, yang wajib saja mohon maaf masih banyak yang lalai terhadap perintahnya Gusti Allah. Ada satu kisah, suatu hari Rasulullah niku sedang melakukan haji wada. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat bahwasanya kata Rasul, wahai sahabat, bertakwalah kalian kepada Allah, salatlah kalian 5 kali dalam sehari semalam, lalu puasalah kalian pada bulan suci Ramadan, laksanakan atau keluarkanlah zakat harta benda kalian, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian yang taat terhadap perintah Allah. Kalau sudah melaksanakan tersebut, insya Allah kalian langsung masuk ke dalam surga. Jadi itu tugasnya kita. Tadi kan yang dikatakan Rasul adalah ibadah yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, perintahi para ketua-ketua, atau sekarang ini ada pemerintah, ada presiden, kita ikuti peraturan-peraturan yang sudah dilakukan atau diberikan oleh pemerintah, asalkan itu sifatnya tidak melanggar aturan agama. Kita wajib yang namanya patuh, gak boleh bantah. Maka dikatakan kata Rasul, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi balik lagi, kenyataannya tidak semudah itu. Ternyata masih banyak di antara kita jangankan menjalankan atau bertakwa tadi kepada Allah, yang sunnah-sunnah, jangankan menjalani sunnah, yang wajib-wajib saja masih banyak yang lalai. Atau mungkin ada orang yang sudah menjalankan perintah Allah tapi juga menjalankan larangan Gusti Allah. Leres napa leres? Contoh, dia sholat, puasa, ya masya Allah, pokoknya semua puasanya bukan hanya Ramadan, puasa Senin Kemisnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, zakatnya dia keluarkan, tapi ternyata dia masih menjalankan juga apa yang dilarang atau apa yang tidak disukai oleh Gusti Allah. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan para kita perempuan. Ini biasanya perempuan suka di sini angkat tangan yang nggak pernah gibah. Katanya kalau nggak gibah itu nggak asik. Gosip, digosok makin. Apalagi kalau ngomongin artis, itu si ini kadang-kadang orang yang diem pun kalau ngomongin orang lain itu jadi keluhan. Nah padahal itu sudah sangat jelas, panjenengan itu pasti sudah sering dengar apa hukumannya bagi kita yang ghibah, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bu, sahabat, ngapunten, kalau kita makan bangkai ikan, jenengan mau? Yang halal saja kita mau, ya. Kita nggak mau, apalagi seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Iya Neng, udah paham, tapi kok masih dilakuin terus? Kenapa ya? Coba, kira-kira kenapa? Padahal itu salah satu dosa yang besar, tapi nggak kroso. Nek ngapunten nggih, kalau membunuh itu kan kroso nggih, kayaknya dosa banget nggih. Atau mencuri, ya mencurinya tapi bukan mencuri pejabat sekarang. Kalau mencuri mohon maaf korupsi itu kesannya kayak bukan mencuri. Ini mencuri apa loh? Curi sendal aja loh, sendal jepit mereknya Swallow dosa bro.
Tapi ghibah ini sudah di atasnya. Tapi kenapa ya kita ini masih belum bisa benar-benar menjaga lisan kita dari perbuatan tersebut? Padahal firman Allah tadi mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Jadi kita bukan hanya menjalankan semua perintah Allah, kita juga diharuskan jauhi apa saja yang Gusti Allah gak suka atau Gusti Allah larang, termasuk tadi masalah ghibah. Panjenengan kepengen gak berubah? Kepengen gak sih hati ini coba sehari atau mungkin seminggu gak ngomongin orang? Pengen gak sahabat? Mau tahu caranya gimana? Ini saya juga buat diri saya sendiri. Jangankan 1 minggu, 1 hari gak ngerasani wong piye ngono ya. Iya Pak ya. Tapi insya Allah jenengan di sini insya Allah dijauhkan dari hal tersebut. Karena wajah-wajahnya masya Allah bersinar semua. Dari sini ke belakang, apalagi yang belakang. Soalnya kena matahari. Tuh silau saya lihat ya. Ada ternyata tipsnya sahabat. Dan ini monggo panjenengan amalkan. Tipsnya itu ternyata cuma 1, gampang. Apa tipsnya? Kita selalu ingat di dalam otak dan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ngawasin kita. Halo. Tipsnya 1, ketika kita mau melakukan hal yang tidak disenangin oleh Allah, jadi bukan cuma ghibah, apa aja terserah, kita ingat 1 hal bahwa Allah senantiasa ngawasin kita. Jangankan Allah, contoh misalkan panjenengan nih lagi ngumpul berlima, di antara 5 tersebut ada bunyai, kira-kira bisa nggak ghibah? Hah? Masa depan bunyai itu sambil monyong-monyong bibirnya sampai matanya naik ke atas bawah, berani nggak sahabat? Nggak wani, soalnya ono bunyai. Padahal bunyai lo nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aja. Tapi pasti ada perasaan nih, lisan kita kunci. Hati-hati. Walaupun nggak ngomong tapi nggak gitu. Ngasih isyarat nanti aja di belakang bunyai gitu. Itu baru manusia, apalagi kalau kita praktekkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ngawasin kita dimanapun kita berada 24 jam. Bayangin 24 jam, bahkan kita sedang tidur pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa Lengzi? Ya kata Allah, bukan kata saya. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan aku akan senantiasa selalu bersama kalian, dan aku maha melihat dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian kerjakan. Jadi Allah itu senantiasa selalu ngawasin kita setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya. Insya Allah kalau panjenengan kita selalu ingat hal tersebut, insya Allah bisa jaga diri kita supaya tidak berbuat hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sahabat pernah ke supermarket ge? Biasanya kan supermarket ono apa? CCTV ge. Ini misal ya, saya tanya, ada maling, dia niat dari rumah pengen mencuri barang di supermarket. Terus tiba-tiba ketika dia buka pintu, dia lihat ada banyak CCTV. Kira-kira maling tersebut gimana sikapnya? Lanjut apa tetap maling? Ada 2 kemungkinan.
dia takut, ya, takut apa? Takut ketahuan CCTV, nek ketangkep masuk penjara, dihukum dan lain sebagainya. Atau yang kedua, tipenya dablek. Ya wes lanjut aja. Udah tahu ada CCTV, lanjut. Nah, ini kayak kita nih, ketika kita sudah paham Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ngawasin kita kebanyakan tipe yang mana? Tipe yang udah tahu Allah lihat akhirnya nggak jadi rasido, apa dablek? Hah? Bukan saya yang ngomong ya. Wis ngerti tapi ya kita lanjut aja. Makanya kalau kita paham, benar-benar kita masuki ke dalam hati dan pikiran kita, mohon maaf apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Saya lihat di TV-TV itu beritanya udah aneh-aneh, udah benar-benar kacau. Membunuh orang dengan cara dicor manusia. Bayangin, tahu ya Bu ya? Manusia masih hidup, itu dicor loh pakai semen. Ini udah di luar jangkauannya, luar biasa kejahatan zaman now. Belum lagi, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, perzinahan. Anak-anak SD, ngapunten, sudah melakukan hubungan suami istri. Atau mungkin anak yang sudah besar pun sama, dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa besar, tetap dilakuin. Coba kalau dia ingat-ingat ketika dia melakukan itu, Allah lagi lihat, Allah benar-benar menyaksikan betapa malunya diri kita sama Allah. Bu, ngelakuin maksiat, ngelakuin dosa secara terang-terangan itu Allah ngerti, Allah lihat, tapi Allah masih sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, misalkan ada orang yang buat maksiat, Allah nggak sayang sama dia, cabut nyawanya saat itu, bisa nggak sahabat? Sangat bisa. Ngapunten, lagi mencuri tiba-tiba mati, lagi korupsi ya, nerima suap tiba-tiba mati. Oh enak tenang ya, penjara sepi. Tapi kan enggak, banyak di luar sana orang buat maksiat, orang buat kezaliman, tetap dipanjangin umur sama Allah terus. Allah kasih kesempatan, besok mudah-mudahan taubat. Allah masih terus, Allah terlalu baik sama kita Bu. Udah sering buat salah, nggak langsung kita ini diwafatkan, dengan harapan mudah-mudahan kita besoknya atau segera bertaubat. Makanya ini tipsnya, saya juga dikasih tahu sama guru saya, supaya kita ini cepat sadarnya. Ingat aja setiap hari, setiap menit, detik, ini Allah lagi ngawasi. Termasuk sekarang kita pun lagi diawasi oleh Gusti Allah. Allah ngawasin saya lagi ngomong apa, keneng sih ngomong apa gitu ya. Dan apapun itu yang kita lakukan, pergerakan kita, ucapan kita akan senantiasa dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak Bu, panjenengan duduk wes. Saya yang ngomong ini berat tanggung jawabnya. Nanti saya di sidang. Bahkan pertama kali orang-orang yang dihisab oleh Allah itu bukan siapa duluan yang diwafatkan, bukan. Jadi orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah orang-orang yang dulunya suka ceramah Bu. Jadi mungkin nanti panjenengan nunggu saya duluan sama teman-teman saya, baru panjenengan. Doain ya Bu ya, mudah-mudahan selamat ya Bu ya. Sahabat semua, mudah-mudahan kita semua selamat ketika dihisab. Amin ya robbal alamin. Jadi itu, selalu kita ingat bahwa Allah itu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada 24 jam. Dan cara Allah ngawasin hamba-hambanya itu dibagi 3. Satu, gak tanggung-tanggung, sudah pasti Gusti Allah secara langsung ngawasin kita. Bahkan hati kita yang terdalam pun Allah paham. Sahabat,
mohon maaf. Sekarang panjenengan sama teman sebelahnya bisa guya-guyu, senyum-senyum tapi tidak ada yang tahu toh hatinya seperti apa. Hah? Bisa aja dia senyum sama kita tapi ternyata ngerasani kita. Ada yang gitu nggak kira-kira? Enggak, pernah gitu ya. Dia jember nggak apa bener kesel sama kita. Nah yang tahu itu siapa? Ke dalam hati kita, ya Allah. Kita senyum-senyum sama suami ngempet padahal suami nggak pulang-pulang, lah bocah curhat ya. Nggak pulang-pulang, diteleponin sibuk, di SMS nggak dibales, lah kayak lagu ya. Gak ada yang paham tuh, kita dengan tersenyum seakan-akan oh dia lagi bahagia, padahal hatinya lagi sedih, pusing, banyak pikiran. Ini ibu-ibunya tapi sahabat-sahabat semua kayaknya emang kelihatan sih wajah-wajah banyak pikiran deh. Apa sih yang dipikirin? Macem-macem. Namanya juga ibu-ibu itu pasti dari A sampai Z pikirannya. Betul apa betul? Dari urusan rumah, anak, segala macam. Yang bapak-bapak cuek, walaupun ngeluh juga bapak-bapak itu nyari nafkah di luar, pusing juga. Yang paling tahu hati kita, amalan kita itu ikhlas atau tidak ya cuma Allah. Jadi panjenengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hatinya biasa aja, Allah ngerti. Makanya ada orang yang sholat diterima sama Allah, ada juga orang yang sholat nggak diterima sama Allah. Karena Allah yang paling paham. Jadi kita itu tidak bisa lari dari yang namanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat semua, saya dulu pernah dikasih tahu sama Bu Nyai saya. Jadi sama santri-santrinya dibilangin, kalian boleh melakukan apapun itu sesuka hati kalian waktu hidup di dunia. Ada yang nyeplos, boleh nggak kalau misalkan kita juga ngelakuin, nyobain lah, ngerti lah sedikit, nyobain yang namanya kemaksiatan, yang bawa apalah macem-macem, namanya juga anak muda. Dibilangin boleh, silahkan, nggak apa-apa, sesuka hati kalian, asalkan satu syaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak tahu, gak ngerti. Nah itu kan mustahil Bu, kita mau berbuat hal yang gak disukain Allah. Misalkan anak muda kan larangannya itu banyak. Satu, perzinahan harus dijauhi. Dua, apalagi? Alkohol, mabuk-mabukan ya. Tiga, pacaran gak boleh. Tapi anak-anak zaman sekarang kan penasaran tadi, di depan orang tuanya bisa, enggak mah saya enggak pernah, enggak mah saya enggak pernah minum-minum kayak gitu, enggak mah saya enggak merokok. Bisa bohong enggak? Bisa, sangat bisa. Tapi tidak bisa di hadapan Allah. Mau dia pacaran di bawah pohon yang gelap-gelap tetap kelihatan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia pacaran di bawah apa? Bawah tanah, saking pengen tertutupnya ya. Ngapain ya pacaran sampai ke bawah tanah? Sekarang aja dikubur. Tetap kelihatan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada memang cara kita ini mau membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu, cara Allah melihat secara langsung kepada kita. Bahkan hati kita pun Allah paham, hati kita pun Allah tahu. Lalu yang kedua, cara Allah mengawasi kita hamba-hambanya melalui perantara. Siapa Bu perantaranya? Para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-15, Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id.
ketika dua malaikat, berapa Bu? Dua malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, yang satu duduk di sebelah kanan kita, satu lagi duduk di sebelah kiri kita. Jadi sahabat, walaupun kita ini bukan seorang pejabat, bukan presiden, bukan menteri, bukan bupati, bukan anggota dewan dan lain sebagainya, bukan polisi, kita masing-masing manusia ini sudah dijatah oleh Allah masing-masing berupa aspri. Tahu aspri? Alias asisten pribadi. Asisten pribadinya ada berapa? Dua, yang ada di kanan kita sama yang ada di kiri kita. Yang kanan ditugaskan oleh Allah mencatat amalan-amalan kebaikan, yang kiri tugasnya oleh Allah mencatat hal-hal yang buruk. Contoh, hari ini panjenengan duduk di sini ngedengerin ceramah. Kira-kira siapa sih nulis? Kanan apa kiri? Kanan. Ditulis tuh. Si fulan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, pakai baju hijau, jilbabnya putih, pakai gincu merah, ngerungokno ceramah, sing ceramah ayu ngono. Ayu ting-ting kayak itu ditulis loh. Sekian, nggak akan itu tidak akan terlepas. Barngono tiba-tiba ada di antara panjenengan niku sing nggak dengerin ceramah, yang ngantuk. Kira-kira yang ngantuk tadi yang nulis yang mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Oh, ada yang ceramah terus dia tidur. Kanan apa kiri? Kiri. Tadi kan yang kanan dengerin ceramah sudah bagus, terus tiba-tiba di tengah ceramah ngantuk tidur. Orang ngomong dia tidur, itu yang nyatet kiri. Dengerin ceramah malah tidur. Terus semua gerakan kita itu tidak akan lepas dari yang namanya aspri kita nih. Bahkan apa kata Rasulullah? Malulah kalian kepada para malaikat tersebut yang tidak pernah lepas dari penglihatan mereka. Dikatakan oleh Rasul, para malaikat itu tidak mengikuti kita ketika dua. Satu, ketika panjenengan ke kamar mandi. Ya, panjenengan di kamar mandi ngapain? Macam-macam ya. Ada yang mandi, ada yang segala macam. Niku malaikatnya libur saya, nunggu, nggak ikut sama kita. Nanti setelah itu ikut lagi sama kita. Lalu yang kedua, ketika mohon maaf melakukan hubungan suami istri, ini pun libur, nggak boleh. Jadi nggak boleh nyaksiin, nggak dicatat. Jadi insya Allah aman, panjenengan nggak akan dicatat apa-apa. Aman, enggak. Selebihnya itu malaikat aspri kita itu selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Dia tugasnya nulis, nyatet. Walaupun Allah sudah tahu tanpa dikasih tahu, tanpa lihat catatan para malaikat, tapi Allah memang kepingin perantaranya ini ikut supaya lebih detail. Walaupun tanpa seperti itu Allah sudah paham. Jadi gerak-gerik kita, ya, kita misalkan sedekahnya sekian dicatat oleh para malaikat yang ada di kanan. Makanya Rasulullah SAW itu ketika hari Senin dan ketika hari Kamis beliau senantiasa selalu melaksanakan ibadah puasa karena kepengen ada catatan yang dikumpulkan ke atas langit itu ditulis beliau sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena amalan kita itu dikumpulkan setiap minggunya, hari Senin sama hari Kamis, setiap tahunnya pada bulan Sya'ban kemarin tuh udah dikumpulin kita, udah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika beliau tahu hari Senin Kamis itu waktunya pengumpulan
ya yang kiri nulis terus tuh, seneng ngomongin ini A sampai Z, ditulis semua detail tuh. Itu yang kedua, cara Allah mengawasi hamba-hambanya menggunakan perantara, yaitu para malaikat. Lalu yang ketiga, cara Allah ngawasin kita manusia adalah dengan anggota tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 65, pasti hafal. Ayo sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu yaksibun. Itu surah Yasin ayat 65. Artinya apa, Bu? Ada yang tahu? Ketika mulut ini dikunci oleh Allah, dan bersaksilah tangan kalian, dan bersaksilah kaki kalian terhadap apa yang sudah kalian lakukan waktu hidup di dunia. Jadi nanti, suatu saat nanti setelah kehidupan kita ini berakhir di dunia, akan ada masa-masanya kita semua disidang oleh Allah, mulut kita dikunci, sahabat. Mau ngomong tuh susah, mau ngasih alibi itu nggak bisa. Yang ngomong siapa? Nanti tangan kita ngomong sendiri. Kayak sekarang ngomong ya serem deh. Tiba-tiba ngomong sendiri, siapa itu sih ngomong? Oh tanganku, ya enggak, takut. Nanti dia akan bicara sendiri, laporan sama Allah, ngelaporin. Ya Allah, ini si fulan begini dulu. Tangannya dulu pernah mengambil uang yang tidak seharusnya haknya dia. Ini si fulan dulu pernah memegang uang haram. Ini si fulan dulu kakinya melangkahkan kaki ke tempat yang tidak engkau sukai. Atau mungkin kebalikannya, ini si fulan ya Allah dulu gak pernah lepas dari yang namanya zikir. Entah pakai tasbih, entah pakai sekarang ada cincin wirid, atau tangannya sendiri yang gini-gini, ya. Ini si fulan kakinya selalu melangkahkan kaki ke tempat yang sangat engkau sukai, engkau ridhoi. Kemana? Majelis-majelis ilmu, ke acara pengajian, acara fatayatan. Acara fatayatan itu bagus apa enggak? Rata-rata kan isinya apa? Ngaji. Makanya jangan sampai pengajian ini bubar. Walaupun ada tuh yang ngomong, sampai kapan katanya kita itu pengajian. Na'udzubillah ya, jangan sampai. Walaupun udah digituin sama orang, harus tetap semangat ibu-ibu, wajib yang namanya ngaji. Karena ngaji juga itu untuk kepentingan rumah tangga. Ya kan kadang-kadang orang yang nggak seneng ngaji gitu, sampai kapan sih kok ibu-ibu ngaji, wan? Justru kita harus buktikan dengan kita ngaji, secara dunia kita bagus, akhirat pun kita bagus. Itu hanya alibinya orang-orang yang nggak seneng ngaji. Na'udzubillahi min dzalik, berarti belum mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang nggak seneng ngaji, segera Allah berikan hidayah kepada mereka semua, supaya ngaji itu enak loh, ngaji itu ngademin hati loh, nggih. Amin ya robbal alamin. Jadi semua akan berbicara di hadapan Allah, sampai kita pun bingung. Ini tangan kok jujur banget, kok kaki jujur banget, padahal nih mulut pengennya bantah tapi nggak bisa. Kalau persidangan di dunia, sahabat, ada orang yang dihukum, terus dia lisannya nggak ngaku, banyak nggak? Banyak. Ditanya hakim, wahai fulan, betulkah kamu pada tanggal sekian, pukul sekian menerima uang ini sekian? Enggak, Bapak Hakim. Bisa.
Pengadilan di dunia bisa lisan kita ngomong, tapi nanti pengadilan Gusti Allah tidak bisa kita ini yang namanya mengurus diri kita sendiri, karena itu nanti sudah Allah setel, sudah Allah bikin badan kita, anggota tubuh kita sendiri yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang mungkin kita bisa tuh setel diri kita, pokoknya nanti kalau ketemu dia gak usah ngomong ini, bisa sekarang. Tapi nanti suatu hari tidak akan yang namanya diri kita berbohong, berdusta atau memberikan alibi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surat Yasin tersebut, makanya almarhum penyanyi, saya lupa namanya, Chrisye, tahu ya? Jenengan tahu ya? Chrisye makanya menciptakan lagu judulnya Ketika Tangan Kaki Bicara. Tahu? Jenengan tahu? Itu ternyata silsilah lagu tersebut berdasarkan surat Yasin ayat ke-65. Tahu nggak lagunya? Boleh saya nyanyiin? Wani Piro? Nyanyi boleh. Akan datang hari, tuh, mulut dikunci. Mantap. Kok diem? Kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari kita. Sama-sama berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila waktunya tanggung jawab tiba. Tepuk tangannya dong. Mangewu, mangewu, mangewu. Sahabat tolong kumpulkan mangewu lumayan. Oke, buat bensin. Ya Allah, maaf bercanda ya sahabat. Saya kalau ngaji itu insya Allah nggak lihat atau nggak terima amplop, tapi izinnya sama aja. Jadi itu tiga cara Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Kira-kira, halo, nah panjenengan sudah paham Gusti Allah ngawasin segitu ketatnya? Kira-kira masih beranikah kita untuk melanggar aturan Allah? Insya Allah tidak. Hah? Apa masih dablek? Makanya mohon maaf, makanya setiap hari nih manusia wajib sering minta ampun. Karena kita setiap harinya 24 jam dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti kita melakukan kesalahan, baik itu dari lisan, dari mata, dari telinga. Halo, ini ada pertanyaan juga sering, Neng, gimana kalau saya sudah nggak gibah tapi ngedengerin? Sama aja ibu. Oh kalau gitu tanggung deh, sama aja. Ya udah sekalian aja saya ngomongin orang. Dosanya soalnya sama. Mau kita membicarakan atau kita mendengarkan pun sama-sama terkena satu dosa ghibah. Makanya banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang sudah kita lakukan, baik itu secara sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan. Kalau sudah dikasih tahu begini masih melakukan dosa, artinya memang kita si dablek ini wajib tahu di
banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak baca istighfar. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa selalu diampuni, dibukakan pintu taubat seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu 3. Kalau kita kepengen benar-benar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, selalu ingat 3 tersebut, guys, sahabat. Sahabat semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Lanjut, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, sudah pasti harus selalu sering baca doa Rajab Sya'ban. Tahu? Yang dari bulan Rajab kita bacakan, gimana doanya? Oh. Tapi saya kepengen bacanya jangan nada itu nadanya apa? Main apa ya? Pasaran. Apa ya bahasa Inggrisnya apa, sahabat? Mainstream. Kok lali aku? Malum sudah tua. Kita berdua, kita semua kan beda tipis, ge. Saya 17, panjenengan 18. Doanya kita pakai lagunya lagu Iqtiraf. Tahu ya? Na, tapi diganti doanya. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa balighna bonus. Sekali lagi yang keras. Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa balighna Ramadana. Amin ya Rabbal. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini terus dibaca sampai kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur ibadah oleh Allah, disehatkan jasmani rohaninya, mudah-mudahan dikuatkan iman dan takwanya sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dibaca terus ya Bu ya. Ini kan masih bulan Sya'ban. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah coba diingat-ingat hutang puasa yang mungkin ada yang ketelingsut, ya benar ya bahasanya, yang mungkin belum kita bayar. Seharusnya dari bulan Rajab tuh, tapi nggak apa-apa, di bulan Sya'ban juga harus banyak-banyak berpuasa. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya sama Rasulullah, pernah bilang, ya Rasulullah, saya itu tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan suci Ramadan. Selain di bulan suci Ramadan, puasa engkau lebih banyak daripada bulan suci Ramadan ketika di bulan Sya'ban. Jadi aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa kalau di bulan-bulan lainnya selain di bulan Sya'ban. Kalau bulan suci Ramadan sudah pasti diwajibkan. Apa kata Rasulullah menjawab? Wahai istriku, kenapa beliau ternyata melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban? Dikarenakan banyak di antara kita manusia itu lalai ketika berada di bulan Sya'ban, lebih mementingkan bulan Rajab.
bulan haram. Lalu ketika di bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, sehingga banyak yang lewat, lupa beribadah ketika berada di bulan Sya'ban. Makanya beliau kasih contoh untuk kita ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau pun banyak-banyak berpuasa. Puasa apa? Puasa sunnah, karena beliau tidak mungkin ada puasa qadha kayak kita ya. Kalau perempuan kan ada masa haidnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum bayar utang, wajib tuh dibayar dulu. Kalau misalkan sudah, tetap harus banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Wabil khusus orang-orang yang mohon maaf kiranya itu berat melakukan puasa ketika di bulan suci Ramadan. Karena banyak sahabat, orang-orang itu ketika berpuasa nggak kuat. Akhirnya puasanya puasa beduk. Iya benar. Puasa beduk, kalah sama anak kecil, kalah sama anak SD yang sudah full. Ini biasanya di kota-kota. Makanya kalau di kota besar, jangan heran lihat bulan puasa ada orang makan di kafe, ngopi di kafe. Masalahnya bukan perempuan. Kalau perempuan kita masih bisa berhusnudzon, oh lagi haid atau lagi datang bulan. Tapi ini laki-laki loh, puasa ono brewke ya. Jadi maksudnya bukan orang-orang yang mohon maaf, mungkin non muslim bukan, tapi kok dia siang-siang bolong lagi makan. Ini banyak yang seperti ini. Alasannya apa? Alasannya nggak kuat ngelakuin ibadah puasa seharian dari subuh sampai maghrib. Makanya diperintahkan orang-orang seperti itu latihan dulu. Latihannya kapan? Latihannya di bulan Sya'ban, banyak-banyak puasa sunnah. Apa aja? Ada Senin, Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Itu puasanya sehari puasa, sehari dijalankan, sehari tidak. Sahabat, yang sehari dijalankan, sehari tidak hanya berlaku untuk puasa. Jangan sampai ada orang ditanya sholat enggak lagi sholat Daud. Sehari sholat, sehari enggak. Naudzubillahimin. Jadi yang dijalankan sehari dijalankan, sehari tidak, itu hanya puasa. Itu harus latihan. Kalau misalkan nggak kuat, kalau puasa sunnah bisa batal. Tapi kalau sudah di bulan suci Ramadan, jatuhnya mendapatkan satu dosa. Itu yang kedua. Tapi insya Allah panjenengan sudah bayar semua, nggih? Insya Allah. Kalau masalah puasa, sahabat-sahabat Fatayat itu luar biasa. Saya yakin sudah hebat, khatam lah. Jangankan puasa, bacaan Quran saja setiap hari di grup pasti ada yang khataman. Betul apa betul? Ya, hari ini seminggu sekali khataman, benar apa benar? Di grup kan, nah, cuman sahabat-sahabat Fatayat. Kalau grup-grup lain belum tentu kayak gitu. Luar biasa, tepuk tangan dong buat sahabat-sahabat Fatayat. Yang kedua itu. Yang ketiga, ketika menyambut bulan suci Ramadan, kita harus sambut dengan sukacita. Jadi ternyata kita bergembira itu dibolehkan dan memang diharuskan. Jadi bukan berarti ketika kita mau memasuki bulan yang begitu mulia terus kita lemes, nggak semangat. Nah, ini yang nggak boleh. Bahkan dikatakan kalau kita semangat mau menyambut bulan suci Ramadan, kita senantiasa akan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita semangatnya apa? Mungkin sekarang panjenengan sudah punya list. Tahu list? Harapan-harapan aja, apa saja di bulan suci Ramadan. Misalkan, nanti satu listnya adalah saya kepengen hatam Quran 3 kali misalnya. Tulis 3 kali.
Atau kalau misalkan yang sudah tidak haid, ya coba terus semangat puasanya full ya. Kalau misalkan sudah tidak haid alias menopause ya. Kalau misalkan kita yang masih haid atau datang bulan, artinya kan kita pasti ada masa-masa tidak berpuasa. Ketika tidak berpuasa, coba list tetap melakukan ibadah amalan yang bermanfaat ketika di bulan suci Ramadan. Jadi jangan mentang-mentang nggak puasa, seenaknya di depan orang puasa siang-siang bikin sirup marzan. Oh seger, pakai es batu. Orang lagi puasa, atau siang-siang bikin mie instan, mie rebus misalnya di depan orang yang berpuasa. Jangan gitu. Walaupun kita sedang datang bulan, kita pun harus menghormati orang-orang yang berpuasa. Dan itu ditulis keinginan-keinginan. Nah, lalu gimana dengan orang-orang yang sebelum puasa saja sudah sibuk beli buat baju lebaran? Ada yang kayak gitu, angkat tangan. Lebaran tahun ini warnanya abang. Tahun yang lalu kan putih, sekarang abang, jadi merah putih. Ada yang kayak gitu? Kira-kira boleh apa enggak? Hah? Boleh, nggak apa-apa, asalkan duit sendiri ya. Jangan sampai duit orang. Nggak apa-apa. Artinya kan kita menyambut yang namanya bulan yang begitu mulia, walaupun puasa aja sih belum. Yang penting bukan masalah bajunya sahabat. Bagaimana nanti kita jaga kesehatan kita supaya kita kuat puasanya full satu bulan. Jadi silahkan panjenengan mau heboh, mau belanja bahan sendiri, mau jahit, tapi harus yang difokuskan adalah amalan-amalan ibadah apa saja yang sudah kita targetkan di bulan puasa tahun ini. Jangan sampai gini, jangan sampai dari tahun lalu panjenengan malah gini. Tahun lalu mungkin 4 kali khatam Quran, tahun ini cuma sekali atau mungkin nggak khatam sama sekali. Jadi harus